Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lighad lianna hadhihi al-hayata ad-dunya la'ibun wa lahun lidhatil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تهذبت نفوسهم بالدين السليم لنيل السعادة ورضاه إلى بئسة الأجساد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, yang kami hormati Bapak Ketua RW 09 Bapak Haji Rahmat, yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 Bapak Syafi'i, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Qadiriyah Bapak Abdul Rahim, yang kami hormati Ketua DKM Musola Darussalam Bapak Yayan Suryana, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Musola Darussalam Bapak Ian Sunanda, yang kami hormati sahabat saya dari sebelah Bapak RW Samsul Arifin. Ini alhamdulillah ya, para bapak, para ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini, semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, kita jadikan untuk tambah giatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah limpah kepada manusia pilihan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya sekalian yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Para bapak, ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah atau akan memasuki daripada salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk ke dalam bulan Rajab. Artinya ketika sudah ada bulan Rajab, maka ada doa yang senantiasa kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Apa artinya? Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kepada kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban. Ketika kita berdoa itu, ujung daripada doanya wa ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Kenapa enggak wa barik lana Ramadan, tapi wa ballighna Ramadan? Dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan.
Ini salah satu doa yang bisa kita baca ketika sudah masuk awal daripada bulan Rajab. Jadi di bulan Rajab ini banyak ulama yang mengatakan adalah bulannya untuk memulai. Mulai apa? Mulai lebih giat lagi beribadahnya. Yang tadinya puasa tambah semangat puasanya, latihan namanya. Orang kalau pengen sukses pasti ada yang namanya latihan. Teringat kita nggak akan bisa naik kendaraan dulunya. Ada bapak baru lahir langsung bisa naik motor ada. Latihan dulu kan? Latihan. Walaupun motornya metik pak. Kita berpikir gampang metik mah. Bener nggak? Gampang metik mah. Lah coba bocah umur 7 tahun yang agak pernah kenal motor suruh metik. Langsung gaspol. Ya kan? Gaspol. Artinya apa? Jangan kita jadikan Ramadan seperti itu pak. Tidak ada latihan sehingga nanti di bulan Ramadan timbul yang namanya ibadah sombong. Apa ibadah sombong itu? Nih gua puasa nih, gua mah kagak perlu sahur. Wah, kata-katanya bagus kan ya? Gua puasa nih, gua mah gak perlu sahur. Yang penting rokok. Nggak ngerokok sahur kan? Kalau nggak sempat makan di waktu sahur pak, usahakan minum. Bukan masalah kenyang nggak kenyangnya, kuat nggak kuatnya untuk berpuasa di bulan Ramadan, melainkan yang kita cari adalah sunnahnya yang berada di dalam sahur tersebut. Jadi sahur itu adalah sunnah. Sunnah itu apa artinya? Kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan nggak dapat apa-apa, kan sayang. Ya kan? Seandainya kita bisa darus malam mau sahur nih, malas makan, minimal minum, itu tetap kita mendapatkan pahala Tapi kan banyak orang ngomong semalam gua nggak sahur, padahal ngopi, rokok, makan apa namanya bakwan, makan lontong, tapi ngomongnya nggak sahur. Artinya sahur itu bukan makanan yang kita makan, tapi sahur itu adalah kita melaksanakan di waktunya. Waktu sahar. Waktu sahar. Sahar itu apa? Sahur. Jadi bulan Rajab ayo kita menjadikan tarbiyah. Kita menanam. Yang namanya nanam pasti kita mencari pupuk yang paling bagus. Tanahnya yang udah bagus. Ini kita tanam nih. Nanti di bulan Sya'ban baru kita siram sehingga nanti di bulan Ramadan baru kita petik. Apa maksudnya? Kalau kita sudah biasa berpuasa, terlebih puasa sunnah, terlebih lagi di bulan Rajab, maka nanti di bulan Ramadan kita sudah tidak menjadikan puasa Ramadan sebagai keberatan bagi kita. Aduh, gua kerja puasa apa enggak ya? Ya. Yang boleh gak puasa itu ada berapa? Yang boleh gak puasa? Yang pertama wanita sedang Jadi kalau laki-laki ada yang gak puasa tanya haid apa enggak. Yang kedua ada yang namanya anak kecil belum balik. Jadi kalau ada nih orang kontrakan puasa Ramadan dia lagi meletus. Oh meletus gak? Merokok jangan diomong, biarin pak. Berarti dia masih belum balik. Nah, anaknya udah 3 belum balik, gimana tuh ya? Terus yang ketiga yang boleh tidak berpuasa adalah orang dalam perjalanan. Dibilang perjalanan emang rumahnya di mari, ya kan? Tinggalnya di mari, mau jalan kemana berarti nggak termasuk kategori. Dan yang keempat, orang yang diperbolehkan tidak puasa adalah orang yang hilang akalnya. Kalau kita lihat ada orang sehat badannya, ya, terus laki-laki kan nggak mungkin halangan ya. Terus nggak juga dia sedang safar, berarti yang
Apa yang terakhir itu? Gila kan? Jadi kadang kita marah dikatain kita gila, padahal kita sendiri yang membuat orang lain menilai kita menjadi orang gila. Jadi momentum Rajab ini, ayo sama-sama kita niati agar kita nanti lebih mantap lagi menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna, dan sampaikanlah kami Ramadan kepada bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberikan panjang umur sehingga Allah pertemukan kita kepada bulan suci Ramadan. Kalau ditanya mengenai celaka sama bahagia, kira-kira Bapak pilih yang mana? Ibu-ibu pilih mana? Mau celaka atau bahagia? Secelakanya orang celaka itu orang yang minta celaka, ya kan? Semua kita pasti menginginkan kebahagiaan. Maka Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashihul Ibad, beliau mengatakan kalau kita pengen menjadi orang yang bahagia itu ada syaratnya, minimal 4. Jadi bohong kalau misalnya kita pengen bahagia, yang doanya selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi 4 ini nggak ada, minimal 4. Yang pertama, kalau kita pengen bahagia, syaratnya harus senantiasa mengingat dosa-dosa yang lalu. Oh iya ya, dulu gue banyak dosa. Sehingga ketika kita mengingat dosa-dosa kita, ada nggak kesempatan untuk kita menilai dosa orang lain? Ada. Terkadang kita lebih sibuk ngorek-ngorek dosanya orang lain daripada ngorek-ngorek dosa diri sendiri. Maka kalau kita pengen menjadi orang yang bahagia, kita diharuskan untuk mengingat dosa-dosa kita. Saya tanya di sini, ada yang nggak punya dosa? Ada yang nggak punya dosa? Siapa? PRT kayak gini. Kenzi. Setiap kita manusia, yang namanya manusia pasti punya dosa. Kenapa manusia punya dosa? Karena makhluk Allah. Nah, timbul pertanyaan, kambing makhluk Allah bukan? Ada dosa nggak dia makan rumput orang? Hah? Kambing gila lah, yang gila siapa? Kambing gila, kan gitu kan ya? Atau ayam masuk ke rumah kita atau dibilang, ayam gila. Yang gila ayamnya apa yang ngomong? Kenapa? Dia punya akal. Ayam? Nah, paham sampai sini? Kalau kita melakukan dosa, wajar karena kita berakal, kita dikasih pembeda. Oh ini baik, ini bu. Ayam tahu begitu. Dia masuk ke dalam musola ceprot aja, dasar ayam goblok. Ya kan? Ayam goblok berak sembarangan. Kenapa ayam goblok? Karena ayam memang gak punya otak. Berapa banyak manusia dikasih otak, tapi wataknya seperti ayam. Paham nggak maksudnya? Apa? Masuk masjid, masuk musola cuma numpang berak. Kapan ke masjid? Kalau kebelet. Kamar mandi di rumah ada isinya, baru gua ke musola. Ada di sini yang begitu. Ada wifi-nya aja. Ya kan? Jangan seperti binatang-binatang kita datang ke musola yang hanya ingin membuang hajat. Tapi kita ingat-ingat dosa kita sehingga kita akan takut untuk melakukan dosa yang baru. Yang kagak disengaja aja banyak, apalagi yang disengaja. Contohnya apa Pak yang nggak disengaja? Yang nggak disengaja, salah satu contoh dosa yang nggak disengaja yang pernah kita lakukan apa? Ngambil rokok orang tanpa izin.
Apalagi yang lagi viral ngambil korek. Itu dianggap biasa, Pak. Itu dianggap biasa itu. Ya kan? Bener nggak? Cuman korek. Bukan masalah cuman korek, Pak. Tidak akan ada dosa besar dengan ia meremehkan dosa yang kecil. Jadi dosa bisa menjadi besar karena dia meremehkan dosa yang hari ini korek, besok sebatang, 2 batang sebungkus, seselop, warung-warung bobat. Iya kan? Karena awal mulanya dosa besar dimulai dari dosa. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Jadi kalau kita pengen bahagia selalu ingat dosa. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia maka kita harus mengingat kebaikan orang kepada kita. Jangan dibalik. Kita mengingat kebaikan kita kepada orang. Ini salah. Kalau kita pengen bahagia, ingatlah kebaikan orang kepada kita, lupakan kebaikan kita kepada orang. Ini rumus bahagia nih. Ya, lupakan kebaikan kita kepada orang, tapi jangan pernah lupakan kebaikan orang kepada kita. Lupakan kesalahan orang kepada kita, tapi jangan pernah melupakan kesalahan kita kepada. Itu rumus bahagia. Ya, itu kunci bahagia. Itu kalau begitu hidup bahagia, Bet. Orang ngedumel, orang apa namanya? Orang gondok. Ya, pasti bahagia. Jadi rumus bahagia yang kedua apa? Mengingat-ingat pemberian dari orang lain. Selalu mengingatnya. Terus yang ketiga, untuk masalah duniawi ia selalu melihat yang ada di bawahnya. Untuk urusan duniawi, orang yang akan mendapati kebahagiaan akan melihat orang yang berada di bawahnya. Karena kalau kita ngikutin manusia nggak ada cukupnya. Kenapa demikian? Karena Allah titipkan di dalam jiwanya manusia yang namanya hawa nafsu, keinginan. Jadi wajar kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, wajar, hal yang wajar. Karena memang Allah sudah berikan itu kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau untuk urusan dunia, orang yang bahagia adalah orang yang selalu melihat ke bawahnya. Kita punya motor, lihatnya orang yang punya sepeda. Kalau kita punya motor, melihatnya orang yang punya mobil, kira-kira bahagia apa celaka? Kira-kira kapan ya gue punya mobil ya? Gue ketebak dia punya mobil di mana gue pensiun. Ada ya. Jadi kalau untuk urusan dunia, kalau kita mau bahagia, lihat yang di bawah. Nah, yang keempat kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Nashihul Ibad, yang keempat nih, yang terakhir nih. Yang terakhir adalah kalau untuk urusan agama lihat yang paling atas. Jangan dibalik. Dunia paling atas, akhirat paling bawah, kebalik, ini celaka. Kalau pengen bahagia, dunia paling bawah, lihatnya agama yang paling, maka timbullah ayat Quran fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia bisa main hadroh, gua harus lebih bisa. Ya, bukan dijalilin. Tapi fastabiqul, dia bisa ngimamin, saya harus lebih bisa. Dia bisa mimpin tahlil, saya harus lebih bisa. Boleh nggak iri sama orang? Orang boleh. Kalau urusan duniawi bete. Dia punya mobil, gue iri, orang bisa. Dia punya ilmu, mengamalkannya, boleh kita iri. Dia punya harta, lalu ia rajin memberikan sedekahnya atau dermawan, boleh kita iri. Maka dibolehkan iri dalam dua. Yang pertama, orang kaya yang dermawan. Misalnya ada orang kaya nih, ada kelebihan rezeki dikasih, bukan pas waktunya doang ya, bukan 5 tahun sekali, bukan. Setiap saat ia bersedekah, dermawan. Kita iri tuh, kita minta sama Allah, ya Allah, saya pengen banget kaya dia. Kalau seandainya engkau berikan kecukupan harta kepadaku, maka akan aku lebih daripada dia. Kalau dia ngasihnya 50, saya akan ngasih 100. Boleh nggak? Boleh, orang kaya yang dermawan. Dan yang kedua, orang yang
dikasih pemahaman agama. Dia baca Qurannya bagus, saya harus belajar sehingga bacaan Al-Quran saya bisa lebih bagus. Jangan diiringnya ngajak-ngajak. Sebenarnya bacaan dia masih banyak yang salah tuh. Sebenarnya bacaannya banyak yang salah, cuma kamu gak menegur baik. Coba lu baca, kamu gak sombong. Pas dicek ternyata emang dia kagak bisa baca Quran. Banyak yang begitu Pak. Kita kadang-kadang ketipu dengan kata-kata tawadu. Tawadu itu artinya apa? Rendah hati. Boleh nggak kita rendah diri kepada orang lain? Tidak boleh merendahkan diri kita kepada orang lain. Tapi kita hanya boleh merendahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, aku yang miskin. Memang Allah yang maha pemilik segalanya. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan kesehatan. Maka ketika aku sakit, berikan kesembuhan. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan pemahaman. Maka tanpa pemahaman daripada pemberianmu, aku tidak akan pernah bisa mengetahui apapun. Nabi Adam tadinya tahu nggak, Pak? Ini bintang, ini langit, tahu nggak? Yang ngajarin siapa? Hah? Coba kata-kata Qurannya apa? Wa'allama, dan telah diajarkan. Dan telah diajarkan, siapa yang diajarkan? Adama, Nabi asma'akullaha summa aradahum 'alal malaika. Nabi Adam tuh Pak, agar dimuliakan sama malaikat itu asal mulanya malaikat Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, bukan semena-mena Nabi Adam diciptakan malaikat langsung suruh sujud, enggak. Tapi Allah itu mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia itu akan sujud kepadamu, akan nurut kepadamu ketika engkau memiliki ilmu pengetahuan. Makanya ayatnya wa'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum Sodiqin barangnya in kuntum ya, tadi ngaji dapat apa? Sodiqin, udah gitu. Yang penting ngaji ada hasilnya. Apa tadi? Apa artinya? Apa sodiqin? Benar. Semoga kita termasuk golongan orang yang benar di jalan Allah. Jadi kunci bahagia ada berapa tadi? Apa aja? Satu. Ingat dosa. Terus yang kedua, ingat kebaikan orang lain kepada kita. Tiga, untuk urusan dunia lihatnya yang di bawah. Yang keempat, untuk urusan agama, urusan akhirat lihatnya yang atas. Jangan dibalik tuh yang ketiga keempat tuh. Kalau dibalik kita menjadi orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Orang yang senantiasa mengingat dari orang yang senantiasa melupakan dosanya, menganggap dirinya suci. Yang kedua orang yang celaka adalah orang yang selalu melupakan kebaikan orang kepada dirinya. Terus dia akan muncul tuh ucapan kalau bukan karena gue. Nah itu tuh salah satunya. Terus yang ketiga itu adalah memandang urusan dunia kepada yang lebih tinggi. Dan yang keempat, memandang urusan akhirat kepada yang lebih baik. Ini golongan yang celaka. Jadi tinggal bapak-bapak, ibu-ibu pilih mau celaka atau mau bahagia. Udah dipaparkan, udah dijelaskan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibadah. Semoga kita semua menjadi hambanya Allah yang senantiasa memiliki dosa dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi nastulil firdaus si'ala wa فهب لي
ذي الرمال فهب لي توبة يا ذا جلالي وعمرنا كسوف في كل يوم ودمي زائد كيف احتمالي إلهي عبدك العاصي أتاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فما نرجو سواك. Garis bawah dalam syair ini, wa umrina kisuffikul yaumin, umurku berkurang setiap hari, wa dzambi zaidu kaifa ihtimali, dan dosaku setiap hari senantiasa coba pikirin, umur berkurang dosa bertambah, kira-kira gimana cara nyelesainnya gitu kan ya. Ingat-ingat kata-kata itu, dosa-dosaku bertambah setiap hari sedangkan umurku berkurang setiap hari. Ya, pikirin kata-kata itu, semoga kita semua terhindar daripada ajakan melakukan dosa, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan kepada kita golongan hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kalau ada yang mau nanya nanti sambil ngopi-ngopi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.